Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin bolu pisang yang berasa banget ya pisangnya. Nah, ini aku udah punya pisang yang benar-benar udah masak. Warna kulitnya itu berubah menjadi kehitaman ya. Tapi ini nggak busuk, justru pisang yang seperti inilah yang kita cari. Nah, ini aromanya udah legit banget. Enak banget kalau kita jadikan sebagai bolu pisang. Untuk bahannya aku pakai 120 gram tepung terigu, 120 gram gula halus, 60 ml minyak, lalu ada 1 sendok makan susu bubuk, baking soda, SP, dan juga 2 butir telur. Langkah pertama, sekarang kita kupas dulu ya pisangnya. Di sini aku menggunakan 5 buah pisang. Di sini ada 6 buah pisang, tapi yang satu buahnya lagi nanti akan aku beri topping aja ya. Dan ini kalau misalkan ditimbang beratnya sekitar 230 gram. Kalau misalkan kalian nggak mau yang pekat banget rasa pisangnya, bisa hanya menggunakan 150 gram aja ya. Nah, ini akan aku timbang aja. Aku pengen yang benar-benar berasa pisangnya. Jadi bukan seperti bolu yang rasa pisang, tapi aku akan membuat bolu yang benar-benar kayak ada tekstur pisangnya ya. Ini akan aku hancurkan menggunakan garpu. Kalian juga bisa menggunakan chopper ya kalau mau lebih halus. Tapi di sini aku menggunakan garpu aja. Nah, kalau udah halus seperti ini disisihkan dulu ya. Selanjutnya kita siapkan wadah. Lalu pecahkan 2 butir telur yang udah kita siapkan. Kalau misalkan kalian mau pakai 3 telur juga boleh ya, supaya bulunya itu lebih mengembang lagi. Tapi kali ini aku mau menggunakan 2 butir telur aja. Ini juga menurut aku udah sedang ya. Selanjutnya masukkan gula halus. Ini jangan lupa ya, kalau misalkan kalian menggunakan gula halus harus disaring dulu, karena biasanya gula halus itu menggumpal ya. Apalagi kalau udah ditaruh dalam kulkas dalam waktu yang lama biasanya akan menggumpal. Tapi kalau kalian mau menggunakan gula pasir juga boleh banget ya. Selanjutnya masukkan soda kue sebanyak 1/4 sendok teh. Lalu ada SP sekitar setengah sendok teh. Kalau misalkan kalian hanya menggunakan SP aja atau salah satu dari SP dan soda kue ini, bisa menggunakan 1 sendok teh ya. Nah, ini di mixer aja sampai dia mengembang dengan kecepatan paling tinggi. Untuk waktunya aku menggunakan timer sekitar 7 menitan, tapi balik lagi di kecepatan mixer masing-masing ya. Nah, ini tandanya kalau udah jadi, udah mengembang, itu adonannya berjejak seperti itu. Matikan aja mixernya. Kalau udah, langsung aja masukkan pisang yang udah kita haluskan tadi. Nah, ini aku masukkan semuanya ya. Kalau misalkan kalian gak mau yang berasa pisang banget, kalian bisa menggunakan 3 buah pisang aja. Diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan susu bubuk. Ini juga opsional, bagi yang gak suka boleh di skip. Lalu tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit ya, jangan langsung semuanya karena nanti akan menggumpal dan susah diaduk. Diaduk aja dengan teknik aduk balik seperti ini supaya semua sisinya itu tercampur sempurna. Jadi di bagian tengah bawah semuanya tercampur rata ya. Kalau udah tercampur rata, langsung aja masukkan minyak sayur. Boleh juga diganti dengan margarin cair ya. Ukurannya sama aja, sekitar 60-70 ml. Nah, ini diaduk sampai tercampur rata kembali. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, tekstur dari pisangnya itu masih sangat kelihatan ya. Kalau misalkan mau yang lebih halus, boleh dihaluskan menggunakan blender. Kalau udah tercampur merata, sekarang kita masukkan ke dalam loyang. Ini loyangnya udah aku oles dengan margarin dan diberi sedikit tepung terigu supaya tidak lengket. Aku memakai loyang ukuran 18 x 7 cm ya. Dan di tahap ini aku juga udah memanaskan oven ya. Jadi ketika adonannya nanti udah siap, ovennya juga udah siap untuk digunakan. Nah, ini udah semuanya aku masukkan ke dalam loyang. Jangan lupa diratakan ya supaya lebih rata. Selanjutnya dihentakkan seperti ini supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya. Lanjut, di sini aku mau beri topping keju parut.
Ini sesuai selera aja ya untuk toppingnya. Boleh menggunakan, boleh tidak. Tapi di sini aku menggunakan keju parut dan juga aku menggunakan potongan buah pisang. Ini aku dari satu buah pisang dipotong kecil-kecil ya. Seperti ini, setipis mungkin. Nah, jadi kelihatannya lebih cantik aja, jadi nggak terlihat polos ya. Oh iya, ngomong-ngomong bolu pisang ini, teman-teman semuanya ada yang pernah bikin bolu singkong nggak? Kalau misalkan ada, boleh ya berbagi tips dan resepnya, karena aku ini benar-benar penasaran gimana caranya bikin bolu singkong. Katanya sih enak. Boleh ya bagi yang tahu komen di bawah. Lanjut kita ke bolu pisangnya. Di sini udah mau aku oven. Nah, ini aku memiliki oven yang 3 susun seperti ini ya. Jadi yang susunan nomor 2 aku lepas dulu supaya tidak sempit. Nah, ini langsung aja masukkan bolu pisangnya di rak yang bawah dulu ya. Nah, kalau udah kita panggang selama 20 menit pertama atau 25 menit ya. Setelah 20 menit pertama, ini aku keluarkan dulu ya, aku cek dan ini masih mentah. Dan di bagian atasnya juga masih terlihat pucat. Jadi sekarang mau aku panggang di rak yang nomor 2, lalu rak yang nomor 3 aku lepas aja ya. Ini emang agak ribet sih, padahal mah kalau misalkan gak dilepas pun gak nempel, tapi aku gak bisa lihat atasnya ya, karena terhalang sama raknya itu. Jadi aku lepas aja ya. Lalu kita panggang kembali bolunya di rak nomor 2 dan yang tadinya di bagian belakang menjadi di depan ya. Panggang kembali sampai mateng kira-kira 20 menit dan ini udah mateng ya bolunya. Kita keluarkan aja. Setelah aku angkat bolunya ternyata ini sedikit overcook karena tadinya aku mau nungguin tapi berhubung waktunya sudah mepet maghrib akhirnya aku tinggal sholat dulu. Dan akhirnya ini pinggirannya itu sedikit terlalu kematangan ya, jadi kayak overcook gitu. Tapi nggak apa-apa, ini langsung aja aku keluarkan dari loyang. Nah, kita keluarkan dari loyang selagi masih panas ya. Nah, ini dia hasilnya. Dari luar emang terlihat eksotik, tapi ini tetap masih lembut kok di dalamnya. Jadi bagian luarnya aja ya, karena tadi sedikit overcook juga aku memanggangnya. Hasilnya seperti ini cakep banget ya, kalau misalkan tadi nggak terlalu over. Tapi rasanya masih tetap enak, karena nggak mempengaruhi rasa di dalamnya. Nah itu kalian bisa lihat sendiri ya teksturnya seperti itu. Ini itu enak banget, cocok banget ya buat temen ngopi ataupun ngeteh. Oke, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe-nya.